Anjing itu menunggu selama 4 tahun, dan apa yang terjadi selanjutnya akan membuat Anda meneteskan air mata. Selama 4 tahun yang panjang, anjing itu tetap berada di tempat yang sama. Pandangannya terpaku pada jalan di depan. Setia dan tak tergoyahkan, ia tidak pernah kehilangan harapan bahwa keluarganya akan kembali. Akhirnya sebuah mobil berhenti di depan rumah yang sudah usang itu, menandai akhir dari penantiannya yang panjang. Apa yang terjadi kemudian sungguh menyayat hati. Di kota kecil Westmont, kehidupan berjalan lambat di sepanjang jalan-jalan yang tenang dan rindang. Kota itu seperti terjebak dalam waktu, menjaga ketenangan yang sangat kontras dengan hiruk-pikuk dunia luar. Pagi itu kelabu dengan kabut tipis menyelimuti tanah. Ketika Hero muncul, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Suatu hari, ia tiba-tiba ada di sana, duduk di trotoar di depan sebuah rumah yang tampak lama ditinggalkan. Hero adalah seekor Golden Retriever. Bulunya tetap bersinar keemasan meski cuaca sering suram, memantulkan cahaya setiap kali matahari menerobos awan. Matanya dalam dan penuh semangat, tetapi sikapnya yang teguhlah yang benar-benar menarik perhatian. Ia duduk seolah menunggu seseorang yang telah berjanji untuk kembali, pandangannya terus tertuju ke kejauhan, seperti penjaga yang setia di tempat yang sama setiap hari. Para tetangga adalah yang pertama menyadarinya. Awalnya, mereka mengira Hero tersesat dan berharap seseorang akan segera mencarinya. Namun, seiring hari berganti minggu, menjadi jelas bahwa Hero memilih tempat itu dengan tujuan. Matanya selalu mengamati jalan, mencari wajah yang dikenalnya. Ia jarang meninggalkan rumah itu, seolah tempat tersebut memiliki makna suci yang tidak bisa ia tinggalkan. Tak lama kemudian, penduduk kota mencoba mendekatinya. Nyonya Evelyn, seorang wanita tua di lingkungan itu, memberinya makanan dan air, berharap bisa mendapatkan kepercayaannya. Hero menerima kebaikannya dengan pandangan lembut penuh rasa syukur, meskipun ia tetap di tempatnya, hanya bergerak untuk menerima makanan. Setelah makan, ia kembali ke teras rumah dan berbaring, melanjutkan pengawasannya ke cakrawala. Sikapnya seolah berkata bahwa ia adalah bagian dari tempat itu dan tidak berniat pergi. Bulan demi bulan berlalu, kisah Hero menyatu dengan kehidupan di Westmont berkembang menjadi legenda lokal. Anak-anak berhenti untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu, sementara orang dewasa berspekulasi tentang apa atau siapa yang mungkin ia tunggu. Para tetangga saling bertukar cerita tentang nasib misterius pemilik sebelumnya. Apakah mereka dengan sengaja meninggalkannya, ataukah tragedi menimpa mereka? Terlepas dari berbagai rumor, Hero tetap tidak terpengaruh. Fokusnya tak tergoyahkan pada penantiannya. Kesetiaan Hero memenangkan hati banyak orang. Beberapa penduduk yang tersentuh oleh pengabdiannya mencoba memberinya rumah baru. Seorang pria bernama Jack bahkan memberinya kalung dan berusaha membujuknya pergi. Namun, setiap kali Hero, dengan tatapan yang memadukan kesedihan dan tekad, kembali ke rumah yang usang itu, seolah terikat pada janji yang tidak bisa ia langgar. Hero perlahan menjadi bagian tak terpisahkan dari Westmont. Tidak jarang seseorang berhenti untuk memberinya makanan atau air, atau bahkan duduk di sampingnya sejenak, berharap bisa berbagi dalam penantiannya yang sunyi. Mereka saling bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu setia pada rumah itu. Apa yang ia lihat dalam pandangannya ke cakrawala. Apa yang memberinya harapan begitu besar. Namun Hero tidak memberikan jawaban. Ia hanya menunggu, matanya terus mencari. Sementara rasa penasaran dan kasih sayang masyarakat terhadapnya semakin dalam setiap harinya. Sophie adalah gadis berusia 7 tahun yang penuh semangat, dengan rasa ingin tahu dan energi yang seolah tak pernah habis. Dia tinggal hanya beberapa blok dari rumah tua yang terlupakan itu, melewatinya setiap hari dalam perjalanan ke sekolah.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk memperhatikan Hero, anjing Golden Retriever yang selalu berjaga. Dari kejauhan, Sophie memperhatikannya, terpesona oleh sikap Hero yang diam namun penuh misteri. Ibunya pernah menceritakan kisah para tetangga tentang keluarga Hero yang menghilang bertahun-tahun lalu. Namun bagi Sophie, cerita saja tidak cukup. Dia merasa terdorong untuk bertemu langsung dengan Hero dan memahami pikirannya. Setelah seminggu mengamati Hero dari jauh, Sophie memberanikan diri mendekatinya pada Sabtu pagi di bawah sinar matahari yang malu-malu menembus awan. Dengan membawa sekantong kecil camilan anjing, dia duduk di trotoar beberapa meter dari Hero dan mengamatinya. Hero menyadari kehadirannya, matanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu meskipun tetap waspada. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sophie mengulurkan camilan dan memanggilnya dengan lembut. "Hai Hero, aku bawakan camilan untukmu." Suaranya lembut dan ramah. Hero, meskipun hati-hati, akhirnya mendekat dan menerima camilan dari tangan Sophie. Saat ia mengunyah camilan itu, Sophie mulai bercerita kepadanya tentang hari-harinya di sekolah, teman-temannya, dan kecintaannya pada anjing. Saat dia berbicara, Hero mendengarkan. Sikapnya semakin melunak seiring kata-kata yang diucapkan Sophie. Lama-kelamaan, Hero mulai terbiasa dengan kehadiran Sophie. Ketika Sophie membelainya dengan lembut, terkadang Hero menutup matanya sejenak, seolah menikmati jeda singkat dari tugas jaga yang diembannya. Sophie menjadikan ini kebiasaan, mengunjungi Hero setiap hari sepulang sekolah, membawa camilan, selimut, atau bola. Meskipun Hero jarang bermain, namun ia tampaknya menghargai kehadiran Sophie, dan seiring waktu, kepercayaan di antara mereka tumbuh dengan nyata. Sophie menghabiskan banyak waktu di sisi Hero, bercerita panjang lebar sementara Hero tetap fokus mengawasi jalan. Suatu hari saat dia sedang membelai Hero, Sophie merasakan perubahan pada sikapnya. Hero tiba-tiba berdiri, berjalan ke pintu rumah dan mendorongnya terbuka dengan hidungnya, menghasilkan bunyi derit lembut. Dia menoleh ke arah Sophie, seolah memintanya untuk mengikuti. Didorong oleh rasa ingin tahu, Sophie melangkah masuk mengikuti Hero. Bagian dalam rumah itu seperti kapsul masa lalu, berdebu dan dipenuhi aroma tempat yang telah lama ditinggalkan. Ruang tamu yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun, dipenuhi furnitur lama dan meja yang dipenuhi kertas serta foto. Hero memimpin Sophie ke sudut ruangan, di mana sebuah kotak mainan tersembunyi. Dia mengendus-endusnya dan dengan hati-hati menarik sebuah tulang karet tua yang sudah usang tetapi masih memiliki namanya, Hero. Momen itu terasa sangat mengharukan, sebuah hubungan nyata dengan kehidupan masa lalunya dan kenangan yang ia simpan dengan baik. Sophie mengangkat mainan itu dan pandangannya jatuh pada setumpuk kecil foto hitam putih yang telah menguning oleh waktu. Foto-foto itu menunjukkan Hero bersama sebuah keluarga, sepasang suami istri yang tersenyum dan seorang anak laki-laki seusia Sophie. Emosi membanjiri Sophie saat dia melihat kebahagiaan dan cinta yang begitu jelas mengelilingi Hero dalam momen-momen itu. Dia menyadari bahwa Hero pernah dicintai dengan sangat dalam oleh keluarganya. "Itu keluargamu, bukan Hero?" bisik Sophie, suaranya penuh emosi. Hero mendorong hidungnya dengan lembut ke arah foto itu, seolah mengiyakan bahwa orang-orang dalam foto tersebut memang dunianya dulu. Saat Sophie meneliti foto-foto itu, dia merasakan ada cerita mendalam di balik tatapan Hero yang terus-menerus menunggu. Dipenuhi tekad untuk membantunya, Sophie mulai merencanakan cara untuk menggali masa lalu Hero dan menemukan kebenaran tentang keluarganya. Meskipun masih muda dan belum sepenuhnya memahami kerumitannya, dia menyadari betapa besar arti penantian Hero dan siap melakukan apapun untuk membantu sahabat barunya itu. Hari itu, saat Sophie meninggalkan rumah tua tersebut, dia membawa janji tulus dalam hatinya.
untuk membantu Hero menemukan kedamaian yang pantas dia dapatkan. Dengan begitu, sebuah persahabatan yang mendalam terjalin. Ikatan yang tak terputuskan antara gadis kecil itu dan anjing yang, meskipun menghadapi segala rintangan, tetap memegang teguh harapan akan kembalinya keluarganya. Keesokan paginya, Sophie diliputi rasa penasaran. Bayangan Hero dan pemiliknya terdahulu terus menghantuinya. Dia menyadari bahwa Hero masih berharap mereka kembali. Tetapi dia tidak bisa memahami mengapa mereka tidak pernah datang. Didorong oleh tekad baru, dia mulai menyelidiki sejarah Hero. Dia membahas rencananya dengan ibunya yang terharu dengan situasi tersebut, lalu mulai bertanya-tanya kepada tetangga di sekitar. Dengan membawa beberapa foto lama yang dia temukan di rumah, Sophie mendatangi Nyonya Evelyn, seorang penduduk lama Westmont. Nyonya Evelyn, apakah Anda ingat siapa yang tinggal di rumah kosong itu sebelum Hero muncul? Tanya Sophie, dengan hati-hati memperlihatkan foto-foto tersebut. Nyonya Evelyn mengamati gambar-gambar itu, keningnya berkerut saat mencoba mengingat. Oh ya, sekarang aku ingat keluarga Williams, pasangan yang sangat baik, dan anak lelaki mereka sangat manis. Mereka pergi tiba-tiba beberapa tahun lalu. Aku dengar ada sesuatu tentang kecelakaan tragis, tapi detailnya selalu kabur bagiku. Saat mendengar kata kecelakaan, Sophie merasakan kesedihan yang mendalam. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada mereka? Dia bertanya lagi. Nyonya Evelyn menghela napas perlahan. Katanya kecelakaan mobil. Ada yang bilang mereka tergelincir dari jalan di sekitar sini, yang lain mengatakan mereka pindah karena kejadian itu. Keadaannya tidak pernah jelas bagiku. Rumah itu kosong setelah itu dan tak lama kemudian Hero muncul. Saat kepingan puzzle mulai terhubung dalam pikiran Sophie, gambaran penuhnya masih sulit dilihat. Dipenuhi semangat dari penemuan awalnya, dia melanjutkan penyelidikannya. Dia bertanya kepada lebih banyak tetangga dan bahkan membujuk ayahnya untuk membantunya mencari arsip lama di perpustakaan setempat. Bersama-sama, mereka menemukan potongan artikel koran yang singkat tentang kecelakaan mobil parah yang melibatkan kendaraan yang cocok dengan deskripsi mobil keluarga Williams. Namun, artikel itu tidak menjelaskan nasib keluarga tersebut secara pasti. Sophie tidak menyerah. Dengan bantuan para tetangga, dia mulai menyebarkan selebaran dan pesan tentang Hero. Dia menyertakan cerita singkat tentang kesetiaan anjing itu yang terus menunggu pemiliknya, serta permohonan untuk siapa saja yang memiliki petunjuk tentang keluarga tersebut. Kisah tentang anjing setia yang menunggu keluarga yang hilang menyentuh hati banyak orang, menggugah simpati masyarakat. Orang-orang dari berbagai usia berhenti untuk berbicara dengan Sophie, menawarkan dukungan moral, dan kadang-kadang memberikan petunjuk penting yang mungkin membantu memecahkan misteri ini. Beberapa hari kemudian, Sophie menemukan petunjuk yang lebih jelas. Miss Thompson, seorang penduduk lama Westmont yang telah tinggal di sana selama lebih dari 2 dekade, menyebutkan seorang kerabat jauh, keluarga Williams, yang tinggal di kota tetangga. Orang ini dikabarkan menjadi satu-satunya kontak keluarga tersebut setelah insiden tragis itu. Dengan petunjuk baru ini, Sophie dan para tetangga meyakinkan orang tuanya untuk membawa Hero menemui kerabat tersebut, berharap dia bisa memberikan informasi tentang keberadaan keluarga Williams. Pada suatu sore yang cerah dan hangat, Sophie, orang tuanya, dan beberapa tetangga memulai perjalanan mereka dengan membawa Hero. Kota yang mereka kunjungi tampak kecil dan ramah, tetapi jantung Sophie berdebar kencang membayangkan apa yang mungkin mereka temukan. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya mereka bertemu dengan Mr. Reed, seorang sepupu dari pemilik Hero sebelumnya. Mr. Reed terkejut melihat Hero, dan saat mendengarkan Sophie serta rombongan menceritakan kisah mereka,
Dia terlihat emosional, menutupi wajahnya dengan tangan. Dia menceritakan bahwa keluarga Williams mengalami masa-masa sulit setelah kecelakaan itu dan pindah jauh. Dia percaya bahwa Hero melarikan diri di tengah kekacauan, tanpa mereka sadari bahwa keluarga tersebut sebenarnya meninggalkannya secara tidak sengaja. Meskipun Hero telah ditinggalkan untuk menunggu, kemungkinan untuk mempertemukannya kembali dengan keluarganya kini menjadi nyata. Mr. Reed berjanji untuk membantu pencarian dan mengungkapkan bahwa keluarga tersebut telah pindah ke kota lain yang cukup jauh dari Westmont. Prospek untuk menyatukan kembali Hero dengan keluarganya memberi Sophie semangat baru, mendorongnya untuk mengikuti jalan ini sampai selesai. Setelah pengungkapan dari Mr. Reed tentang lokasi keluarga tersebut, Sophie merasa tekadnya semakin kuat. Dengan dukungan dari orang tua, tetangga, dan Mr. Reed, mereka mulai menyusun pencarian yang lebih luas. Kisah Hero sudah memikat banyak hati di kota mereka, tetapi sekarang Sophie berusaha memperluas jangkauannya. Dia menulis surat yang menyentuh hati, menceritakan kesetiaan Hero yang tak tergoyahkan dan janji tak terucap yang seolah dia pegang. Sophie menyertakan beberapa foto lama yang telah mereka temukan dan meminta bantuan orang tuanya untuk mengirimkan surat tersebut ke surat kabar lokal, berbagai situs web, dan media. Tujuannya jelas, menyebarkan kisah Hero seluas mungkin dengan harapan menemukan informasi tentang keberadaan keluarga Williams. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan harapan dan kegelisahan saat komunitas Westmont bersatu dalam dukungan mereka. Semuanya berharap Hero bisa dipertemukan kembali dengan keluarganya. Minggu-minggu berlalu dan upaya mereka yang tekun mulai membuahkan hasil. Surat kabar lokal memuat kisah tersebut, memperluas jangkauannya. Beberapa situs web membagikan surat itu, bahkan sebuah stasiun televisi regional menampilkan cerita tentang Golden Retriever yang setia ini. Liputan yang meluas ini memicu banyak tanggapan, membawa mereka semakin dekat untuk menemukan keluarga Williams. Hero duduk dengan sabar di teras rumah tua itu, seolah tidak peduli dengan semua usaha yang berlangsung di sekitarnya. Sophie mengunjunginya setiap hari, membawa kabar terbaru, kata-katanya penuh harapan. Kamu akan lihat Hero, keluargamu pasti akan menemukanmu. Bisiknya, tangannya dengan lembut mengelus kepala Hero sambil berusaha menahan emosinya sendiri. Suatu sore yang hujan, saat tetesan air mengetuk lembut jendela, telepon di rumah Sophie berdering. Ibunya menjawab dan tangannya langsung menutup mulutnya dengan kaget saat menerima kabar luar biasa. Keluarga Williams telah ditemukan. Mereka berada di kota lain, berusaha memulihkan hidup mereka setelah musibah kecelakaan itu. Dengan perasaan yang meluap-luap dan hampir tidak mampu berkata-kata di tengah tangis haru, mereka segera meminta alamat untuk datang dan bertemu kembali dengan Hero. Sophie merasa kebahagiaan yang luar biasa. Hatinya dipenuhi antusiasme dan harapan. Kabar gembira ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Keesokan harinya, kerumunan berkumpul di depan rumah Hero. Di sana ada Sophie, kedua orang tuanya, Miss Evelyn, Mr. Reed, dan banyak tetangga lainnya yang sebelumnya ikut dalam pencarian Hero. Hero mungkin merasakan suasana yang berbeda, tampak gelisah, seolah menyadari sesuatu yang penting sedang terjadi. Saat sebuah mobil berhenti di depan rumah, sepasang suami istri yang tampak emosional turun. Pandangan mereka langsung tertuju pada Hero, dan tanpa ragu mereka berlari menghampirinya. Hero sempat terdiam sejenak, tetapi begitu mendengar suara yang dikenalnya, matanya berbinar penuh pengakuan. Dengan semangat yang luar biasa, dia berlari ke pelukan pemilik lamanya yang memeluknya erat sambil menangis haru. Waktu seolah berhenti. Saat bertahun-tahun penantian, kerinduan, dan rasa kehilangan sirna dalam momen penuh makna itu. Sophie dan para tetangga yang berkumpul menyaksikan reuni itu
dalam keheningan penuh hormat. Hero mengeluarkan suara lirih bahagia, menciumi dan menyentuh pemiliknya dengan lembut. Di tengah pelukan dan air mata, pemilik Hero berkata dengan suara bergetar, "Kami pikir kamu lari, meninggalkan kami. Kami tidak pernah berhenti mencarimu, dan ternyata kamu tetap di sini, menunggu kami selama ini." Adegan itu menyentuh hati semua orang di kota. Bahkan yang paling keras sekalipun, banyak yang tak bisa menahan air mata mereka. Hero, lambang kesetiaan sejati, akhirnya pulang. Cinta dan loyalitasnya yang tak tergoyahkan telah membawanya kembali ke keluarga yang ia cintai. Meskipun Sophie merasakan sedikit kesedihan karena harus berpisah dengan Hero, dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah keputusan yang benar. Dia telah membantu terjadinya reuni yang mengharukan ini, dan kebahagiaan yang terlihat jelas di mata Hero menjadi bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Dengan rasa puas, Sophie melihat Hero pergi, yakin bahwa ia telah berperan dalam memulihkan ikatan yang telah melewati begitu banyak ujian. Reuni antara Hero dan keluarganya adalah pemandangan penuh emosi yang tulus. Saat Mrs. Williams memeluk Hero erat, ia terus menyebut namanya sambil menangis. "Kamu tetap di sini selama ini, sayangku. Kamu tidak pernah menyerah pada kami." Sambil membelai lembut kepalanya, Hero merespons dengan suara lirih penuh kasih dan jilatan hangat, seolah menegaskan bahwa setiap momen penantian itu sangat berharga. Para penduduk Westmont menyaksikan dari kejauhan dengan penuh rasa hormat. Mata mereka basah oleh emosi setelah mengikuti perjalanan Hero selama bertahun-tahun. Melihatnya kembali ke keluarganya adalah akhir yang menghangatkan hati dan melampaui harapan semua orang. Sophie mengamati pemandangan penuh kasih itu. Hatinya dipenuhi campuran perasaan yang rumit. Pada saat itu Miss Evelyn mendekat dan meletakkan tangan di bahu Sophie. "Kamu yang membuat ini terjadi, sayang. Kamu telah membawa Hero kembali kepada keluarganya," bisiknya lembut dengan senyum hangat. Mata Sophie mulai berlinang air mata, namun dia berhasil tersenyum penuh rasa syukur, yakin bahwa meskipun dia akan kehilangan Hero, tindakannya sudah benar. Ketika Mrs. Williams dan suaminya akhirnya melepaskan Hero dari pelukan mereka, mereka berbalik menghadap Sophie. "Kami tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih. Tanpamu, kami tidak akan pernah menemukan Hero kami," ungkap mereka dengan rasa syukur yang tulus. Pengakuan ini membuat Sophie merasa pencapaiannya begitu berarti, memperkuat keyakinannya bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat. Mr. Williams, dengan wajah yang penuh penghargaan tulus, mengakui bahwa Hero kini memiliki keluarga yang lebih luas. "Dia adalah bagian dari keluarga kami, tetapi sekarang kami tahu dia juga bagian dari Westmont, dan terutama dari hidupmu," katanya dengan hangat. Seolah memahami momen penting itu, Hero berjalan mendekati Sophie dan meletakkan kepalanya di dadanya. Dengan perasaan yang meluap-luap, Sophie memeluknya erat untuk terakhir kali merasakan napas hangat Hero. "Aku akan merindukanmu, Hero, tapi aku tahu kamu akan bahagia sekarang," bisiknya lembut sambil mengusap bulu Hero. Hero seolah memahami kata-katanya, berbaring sebentar di kakinya, memejamkan mata seolah mengucapkan perpisahan yang tenang, lalu berdiri untuk kembali kepada keluarganya. Saat keluarga Williams bersiap pergi, menempatkan Hero di dalam mobil, seluruh penduduk kota berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Beberapa melambaikan sapu tangan, sementara yang lain diam-diam menyeka air mata mereka. Hero menatap keluar jendela mobil, matanya bertemu pandang dengan penduduk kota untuk terakhir kalinya. Ketika mobil mulai melaju, ada perasaan nyata bahwa sesuatu yang berharga telah pergi bersama Hero. Sophie menyaksikan mobil itu melewati jalan yang pernah menjadi tempat Hero menunggu dengan sabar, hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Dengan hati yang berat namun penuh,
Sophie merasakan ikatan mendalam dengan perjalanan yang telah ia bantu selesaikan, menghubungkan semangatnya dengan warisan Hero di Westmont. Dalam hari-hari berikutnya, keheningan di rumah tempat Hero pernah tinggal terasa begitu mendalam. Sophie melewati tempat itu, merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh sahabatnya. Namun, dia merasa terhibur dengan keyakinan bahwa Hero kini berada di tempat yang seharusnya dicintai oleh orang-orang yang menyayanginya. Pemahaman ini memberinya ketenangan yang hanya dia sendiri yang bisa mengerti. Seiring waktu berlalu, warisan Hero terus bergema di seluruh Westmont. Kota kecil yang sebelumnya jarang dikenal ini menjadi terkenal sebagai tempat tinggal anjing yang tak pernah kehilangan harapan. Orang-orang dari luar kota mulai berdatangan untuk melihat tempat di mana Hero dengan setia menunggu, dan penduduk kota bangga menceritakan kisahnya. Terinspirasi oleh Hero, Sophie mendedikasikan dirinya untuk membantu hewan-hewan terlantar lainnya. Dia mulai rutin mengunjungi penampungan dan memulai kampanye untuk mendorong adopsi secara lokal. Dengan bantuan para tetangganya, mereka mengadakan acara adopsi dan menemukan rumah penuh cinta untuk banyak anjing dan kucing yang, seperti Hero, merindukan tempat yang bisa mereka sebut rumah. Westmont berubah menjadi komunitas yang bersatu oleh keyakinan pada kesetiaan dan cinta tanpa syarat. Sebagai penghormatan kepada Lucky, penduduk kota mendirikan sebuah plakat kecil di rumah tempat ia setia menunggu selama bertahun-tahun. Diukir dalam huruf emas, plakat itu berbunyi, "Di sini, Lucky, anjing yang setia, menunjukkan kepada dunia makna sejati kesetiaan dan harapan." Meskipun Lucky kini jauh dari Westmont, semangatnya tetap hidup di hati semua orang yang melewati dan membaca plakat tersebut. Sebuah pengingat abadi tentang seekor anjing yang meskipun menghadapi segala rintangan tidak pernah menyerah. Dia melampaui perannya sebagai hewan peliharaan semata. Dia menjadi simbol bagi sebuah komunitas yang memahami kedalaman cinta tanpa syarat melalui kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Apakah kisah ini menyentuh hati Anda? Bagaimana Anda akan merespons jika berada di posisi Sophie? Apakah Anda akan memilih untuk tetap menjaga Lucky, atau Anda percaya bahwa yang terbaik adalah dia bersama keluarga aslinya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tekan tombol suka. Ingatlah, jangan pernah menyerah dan tetap teguh pada keyakinan Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari Anda luar biasa.